Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Jorginho tertarik pulang kampung, Chelsea beri bandrol 36 juta pounds. Dilansir Calcio Mercato, Jorginho menyatakan bahwa ia tidak betah bertahan di Stamford Bridge. Hal ini disebabkan tidak masuknya ia ke dalam skema Lampard. Meski Jorginho tampil 31 kali dari 36 pertandingan Premier League musim 2019-2020, hal tersebut disebabkan minimnya alternatif pilihan gelandang Chelsea. Bukan berarti ia mendapatkan kepercayaan penuh dari Lampard. Lampard sendiri telah melakukan beberapa eksperimen untuk meramu susunan lini tengah Chelsea, di antaranya dengan menurunkan Kante yang didampingi Mason Mount dan Ross Barkley. Namun, dengan cederanya Kante dan Gilmour memaksa Lampard kembali memasukkan Jorginho ke dalam skuad utamanya. Dengan disisihkannya Jorginho dari skema taktik Lampard, menurut laporan Calcio Mercato, Jorginho sangat ingin kembali bermain di Serie A. Bak Gayung bersambut, mantan bos Jorginho yang saat ini menjadi manajer Juventus, Maurizio Sarri, dilaporkan sangat bereuni dengan pemain berposisi gelandang tersebut. Untuk menebus Jorginho, The Blues meminta mahar sebesar 36 juta pounds, terpaut cukup jauh dari dana yang dikeluarkan Chelsea untuk mendaratkan Jorginho dari Napoli pada 2018 silam, yakni sebesar 54 juta pounds. Calon bintang muda Chelsea kembali tunjukkan kualitas kontra Rangers. Wonderkid milik Bayer Leverkusen yang santer akan segera mendarat ke Stamford Bridge, Kai Havertz kembali menunjukkan performa terbaiknya di laga Europa League melawan Rangers pada Kamis malam lalu. Gelandang serang berusia 21 tahun tersebut sudah menyatakan ketertarikannya untuk pindah ke Chelsea yang dipastikan akan berlaga di Champions League musim 2020-2021. Meski Havertz dilaporkan beberapa media sudah tak sabar untuk segera berseragam London Biru, Leverkusen yakin bahwa sang kapten akan tetap bertahan di Bay Arena setidaknya hingga mereka menyelesaikan kompetisi Europa League. Leverkusen sendiri masih harus meladeni Inter Milan di lanjutan laga Europa League pada 10 Agustus mendatang. Pada laga melawan Rangers Kamis malam lalu tidak butuh waktu lama bagi Havertz untuk menunjukkan kualitasnya. Saat pertandingan baru memasuki menit ke-15, Havertz hampir saja mencetak gol setelah tendangan volinya mengarah ke pojok kiri gawang kiper Rangers, Alan McGregor. Havertz yang pada pertandingan tersebut banyak beroperasi di sayap kiri dan melakukan cut inside kembali membuat peluang setelah dribble sempurnanya berhasil melewati lini pertahanan Rangers. Namun sayangnya tendangan Havertz masih melebar. Menjelang akhir babak pertama, Havertz juga memberikan key pass kepada Diaby. Namun sayangnya, key pass oleh Havertz tak dapat dimaksimalkan tendangan voli Diaby. Pada babak kedua, Havertz juga sempat melakukan tendangan pada sudut sempit meski tendangannya hanya menyentuh net samping gawang Rangers. Laga sendiri berakhir dengan skor 1-0 untuk Leverkusen dengan gol yang dicetak Diaby. Havertz sendiri terbukti dapat bermain di berbagai posisi di lini depan. Kedatangan Havertz ke Chelsea dipercaya akan memberi opsi lini depan yang melimpah kepada Lampard. Ter Stegen perpanjang kontrak, target kiper kembali Chelsea berkurang. Kiper andalan FC Barcelona Marc-Andre Ter Stegen dilaporkan Fabrizio Romano baru saja menandatangani kontrak baru dengan Barcelona dengan durasi kontrak hingga 2025. Sebelum memperpanjang kontraknya pun Chelsea memang hampir mustahil mendatangkan Ter Stegen. Namun The Blues masih memiliki daftar kiper incaran lain selain Ter Stegen. Di antaranya Jan Oblak, Andre Onana, Nick Pope, hingga Dean Henderson. Chelsea sendiri sudah menyiapkan dua skenario perihal kiper yang akan menjaga gawang skuad asuhan Lampard. Pada skenario pertama, jika Chelsea berhasil menjual Kepa, sebagai gantinya The Blues akan mengincar Jan Oblak. Sedangkan pada skenario kedua dipilih ketika Kepa tetap bertahan di Stamford Bridge, Chelsea akan berusaha mendatangkan Onana atau Nick Pope. Seperti yang sebelumnya gencar dilaporkan, Lampard memang sangat tidak puas dengan performa kiper utamanya, Kepa Arrizabalaga.
Mengapa Chelsea membiarkan Ake bergabung dengan City? Ake baru saja didatangkan dengan Manchester City Rabu lalu dengan dana sebesar 40 juta pounds. Meski Nathan Ake sudah bermain di Bournemouth selama 3 tahun, bek muda tersebut memiliki klausa buyback di kontraknya. Dengan klausa tersebut, Chelsea dapat membeli kembali Ake dari Bournemouth ketika klub London Biru kembali membutuhkan jasanya. Dengan perginya Ake ke City, itu berarti The Blues mengajukan klausa buyback yang terdapat di kontrak Ake. Hal ini menjadi menarik mengingat lini pertahanan Chelsea musim ini cukup kewalahan. Lalu, mengapa membiarkan bek berbakat asal Belanda tersebut pergi ke rival Chelsea? Jawabannya mungkin karena The Blues merasa mereka sudah memiliki pemain serupa Ake. Setidaknya Chelsea memiliki Andreas Christensen, Fikayo Tomori, dan Kurt Zouma. Sehingga saat ini Chelsea lebih membutuhkan bek tengah berpengalaman dengan kepemimpinan tinggi alih-alih bek muda lainnya. Premier League terapkan peraturan baru. Bagaimana dampaknya? Pertemuan antar klub Premier League baru saja dilakukan. Pada pertemuan tersebut, para perwakilan klub membahas peraturan-peraturan yang akan diterapkan pada Premier League musim depan yang akan dimulai pada 12 September mendatang. Salah satu peraturan krusial yang disetujui pada pertemuan tersebut adalah peraturan mengenai VAR. Pada musim mendatang akan terdapat referee review area yang dapat digunakan untuk keputusan-keputusan subjektif seperti gol, kartu merah, dan penalti. Sedangkan mengenai keputusan offside apabila garis offside tidak terlihat jelas dan hakim garis tidak yakin apakah offside terjadi atau tidak, maka hakim garis didorong untuk tidak mengangkat benderanya setidaknya hingga serangan telah selesai. Setelah kesempatan terlewat, entah berakhir dengan gol atau tidak, hakim garis barulah bisa mengangkat benderanya dan VAR akan menentukan apakah telah terjadi offside. Aturan baru tidak mengizinkan penjaga gawang untuk menyelamatkan penalti dengan kaki yang melewati garis gawang. Jika situasi tersebut terjadi, VAR akan menyarankan agar tendangan penalti diulang. Jika penjaga gawang keluar dari garis dan bola mengenai tiang atau meleset dari target sepenuhnya, penalti tidak akan diulang kembali kecuali penjaga gawang memiliki dampak langsung dalam tendangan yang dilewatkan. Peraturan baru Premier League juga hanya mengizinkan pergantian pemain sebanyak 3 kali per pertandingan. Sebelumnya, Lampard menyatakan bahwa sebaiknya pergantian pemain dapat dilakukan sebanyak 5 kali, namun sayangnya berdasarkan hasil vote peraturan tersebut tidak diterapkan. Mason Mount dijadikan ambasador FIFA 21 yang baru. Gelandang muda kebanggaan The Blues, Mason Mount telah diumumkan akan menjabat sebagai ambasador FIFA 21. FIFA 21 sendiri akan melibatkan banyak pemain muda penuh potensi untuk dijadikan sebagai ambasador salah satu mode game dalam FIFA 21, yakni FIFA Next. Mount sendiri total sudah tampil sebanyak 52 kali. Angka ini menjadikannya pemain akademi Chelsea dengan penampilan terbanyak untuk The Blues. Selain Mount, FIFA juga melibatkan Declan Rice, Phil Foden, Aaron Connolly, dan Steve Bergwijn sebagai ambasador dari FIFA Next. FIFA 21 sendiri akan dirilis pada 9 Oktober. Pada FIFA 20, Mount diberi rating 79 pada game buatan EA Sport tersebut. Dengan statusnya sebagai ambasador serta ciamiknya pemain berposisi gelandang tersebut, diyakini rating Mount akan meningkat pada FIFA 21. Mount melakukan debutnya untuk Chelsea ketika anak asuh Lampard menghadapi Leicester di Stamford Bridge. Pada pertandingan tersebut, Mount juga berhasil mencetak gol. Seminggu setelahnya, Mount kembali berhasil mencetak gol melawan Norwich City. Apiknya, permainan Mount membuatnya ia dipanggil ke timnas Inggris dan bermain di seluruh 6 pertandingan kualifikasi Euro 2020. Klub Prancis tertarik datangkan bek Chelsea. Performa lini pertahanan Chelsea musim 2019-2020 dapat dikatakan tidak konsisten. Dengan jumlah pemain yang sedikit, Lampard tak memiliki banyak pilihan untuk menyusun barisan tembok pertahanan Chelsea. Karenanya, Lampard perlu membeli dan menjual beberapa pemainnya. Di antara beberapa nama yang akan dijual Lampard, Fikayo Tomori menjadi salah satunya. Pemuda Inggris tersebut dikabarkan LA Kuwait diminati oleh klub asal Prancis, Rennes.
Saat ini belum diketahui apakah Rennes akan mendatangkan Tomori secara permanen atau melalui skema pinjaman. Namun tampaknya Chelsea masih ingin memiliki Tomori dan tidak ingin menjualnya ke klub lain. Sehingga skema pinjaman kemungkinan besar akan dipilih oleh klub yang berminat pada jasa Tomori. Tomori sendiri sempat menjadi pilihan favorit Lampard di awal musim 2019-2020. Update terbaru mengenai masa depan Tammy Abraham. Masa depan penyerang muda Chelsea asal Inggris Tammy Abraham dikabarkan belum jelas. Hal ini dikarenakan The Blues baru saja mendaratkan Timo Werner ke Stamford Bridge. Mantan penyerang RB Leipzig ditebus Chelsea dengan harga 53 juta pounds. Hal ini berdampak pada situasi masa depan Abraham. Pemain akademi Chelsea tersebut memang masih memiliki kontrak hingga 2023. Dengan gaji 120.000 pounds per minggunya, performa Tammy tidak sesuai ekspektasi Lampard. Abraham sendiri musim ini mencetak 17 gol dari 46 pertandingan. Sempat menjadi pilihan pertama Lampard, Abraham hanya mencetak 2 gol sejak bulan Januari yang menyebabkan posisinya di Stamford Bridge direbut penyerang kawakan Olivier Giroud. Dampaknya, kontrak pemain berusia 22 tahun tersebut tidak diperbarui oleh Chelsea dan peluang penyerang tersebut meninggalkan Stamford Bridge menjadi terbuka. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!